Kita beralih ke TechBase pemirsa. Sony meluncurkan FX2 sebagai kamera ringkas namun berkualitas sinema. Kamera ini dirancang untuk content creator dan juga jurnalis solo yang butuh gaya profesional. FX2 punya ukuran mirip kamera biasa dengan berat yang nyaman digenggam. Layar dan viewfinder bisa diputar untuk jepretan dari sudut ekstrim. Desainnya memudahkan penggunaan tangan satu orang tanpa banyak alat tambahan. Kamera ini ideal untuk vlog, liputan jalanan, atau liputan acara secara langsung. Kamera ini memiliki teknologi AI yang membuat kamera merespon gerakan subjek otomatis. Kamera ini memiliki hasilan tajam meski subjek atau pengguna bergerak cepat. Dengan adanya stabilizer visual, merekam dalam kondisi goyah atau berjalan tetap stabil, hal ini tentunya sangat berguna untuk perekaman dokumen, traveling, dan vlog harian. Kamera ini mendukung aksesori audio nyata untuk kualitas suara yang bersih. Tak hanya itu, kamera ini tersedia opsi kabel dan nirkabel agar bisa streaming langsung dengan lancar. Untuk mikrofon profesional, FX2 siap dukung tanpa tambahan alat rumit yang membuat streamer dan jurnalis remote bisa langsung pakai untuk liputan atau live. Dibanderol sekitar $2.699 Amerika, kamera ini lebih terjangkau dibandingkan jenis serupa. Sony FX2 jadi pilihan cerdas bagi kreator yang butuh kualitas sinema tanpa repot. Ukuran kompak, AI pintar, suara profesional, dan harga bersaing jadi keunggulan utama. Dirancang agar kreator bisa berkarya di mana saja tanpa batasan lokasi atau tim besar. Bila respon pasar positif, FX2 bisa jadi perangkat standar baru di dunia konten kreatif. Berbagai sumber IDX Channel. Windows 10 akan segera mencapai akhir masa pakai yang resmi pada Oktober 2025. Di mana Microsoft akan menghentikan fitur baru Office atau Microsoft 365 di Windows 10 mulai Agustus 2026 mendatang. Di mana langkah ini jadi pendorong migrasi pengguna ke Windows 11. Windows 10 akan segera mencapai akhir masa pakai resmi pada Oktober 2025. Kini Microsoft hentikan fitur baru Office Microsoft 365 di Windows 10 mulai Agustus 2026. Mulai Agustus 2026 tidak ada fitur baru Office Microsoft 365 di Windows 10. Update keamanan tetap tersedia hingga Oktober 2028 menurut Microsoft Learn. Versi Windows 10 dibekukan di fitur versi 2608 namun terlindungi dari sisi keamanan. Pendekatan ini mengurangi risiko tapi menghambat inovasi pengguna lama. Fitur baru dihentikan berbeda-beda per saluran update Office. Untuk pengguna rumahan, seluruh fitur baru terhenti pada Agustus 2026. Enterprise Channel dihentikan Oktober 2026, semi-annual lanjut hingga Januari 2027, badge keamanan yang terus dikirimkan hingga 2028. Office di Windows 10 tetap bisa digunakan pasca 14 Oktober 2025. Namun Microsoft ingatkan soal potensi masalah performa, kompatibilitas, dan kestabilan. Perusahaan menyarankan upgrade ke Windows 11 untuk fitur dan AI baru Office seperti Copilot. Alternatif Extended Security Update tersedia seharga $30 per tahun untuk pengguna yang menunda upgrade. Microsoft mendeklarasikan 2025 sebagai tahun penyegaran PC Windows 11 mendorong upgrade hardware. Namun banyak PC lama tidak memenuhi syarat Windows 11 seperti TPM 2.0 dan CPU modern. Meski demikian, pangsa Windows 10 masih dominan pasar PC global. Microsoft membagi dukungan Office menjadi 2 jalur update keamanan hingga 2028, fitur baru hanya di Windows 11. Strategi ini mempertegas dominasi Windows 11 sebagai platform produktivitas dan AI masa depan. Berbagai sumber IDX Channel. Kembali ke TechBase pemirsa. Pemirsa, Garmin akhirnya merilis Venue X1 di Indonesia. Jam tangan paling tipis dan ringan yang pernah dibuat Garmin, tapi tetap dibekali layar AMOLED besar 2 inci, bodi titanium, dan fitur outdoor kelas profesional. Garmin akhirnya merilis Venue X1 di Indonesia. Jam pintar paling tipis dan ringan yang pernah dibuat Garmin, tapi tetap dibekali layar AMOLED besar 2 inch, bodi titanium, dan fitur outdoor kelas profesional. Garmin Venue X1 punya ketebalan hanya 8 mm dan desain persegi panjang yang elegan. Dua pilihan warna yaitu black dan mouse dipasangkan dengan tali nilon Comfort Fit 24 mm yang mudah dilepas pasang. Bagi yang suka aktivitas outdoor, Venue X1 punya peta topo seluruh dunia yang bisa diakses offline. Fitur navigasinya lengkap mulai dari Trackback, Climb Pro, Sight and Go, sampai aklimasi ketinggian.
Ada juga fitur keselamatan seperti live track, live sharing, dan incident detection yang bikin pengguna tetap bisa terhubung saat menjelajah. Untuk para golfer, Venue X1 ibarat caddy digital di pergelangan tangan. Ada lebih dari 43.000 peta lapangan golf, Place Like Distance 2.0 yang bantu hitung jarak realistis, hingga green contour yang menampilkan detail kontur permukaan green, ditambah virtual caddy, hazard view, dan arah angin. Ada fitur running tolerance dan running economy yang pantau dampak latihan ke tubuh. Venue X1 juga dilengkapi speaker dan mikrofon bawaan untuk telepon langsung dari jam atau aktifkan voice assistant. LED flashlight-nya juga praktis untuk cari barang tempat gelap. Untuk dayanya, Garmin tetap menjanjikan baterai yang tahan hingga 8 hari dalam mode smartwatch. Garmin Venue X1 sudah tersedia di Indonesia dengan harga 13,43 juta rupiah. Bagi sumber ADX Channel. Pemirsa, EA kembali matikan salah satu layanan game klasik di tengah perkembangan teknologi dan pembaruan game baru, di mana beberapa judul lama harus mengucapkan salam perpisahan. Electronic Arts mengumumkan penutupan salah satu game balap legendaris, Need for Speed Rivals, resmi ditarik dari dunia online tahun ini. Electronic Arts akan menutup pelayanan online Need for Speed Rivals. Penutupan berlaku mulai 7 Oktober 2025 untuk semua platform utama, termasuk versi PlayStation 4, Xbox One, dan kemungkinan juga PC serta Xbox 360. Keputusan ini diumumkan tanpa perpanjangan atau kompensasi pemain aktif. Mode multiplayer tak lagi dapat digunakan setelah tanggal tersebut. Fitur seperti leaderboard dan sistem balapan lintas pemain akan nonaktif. Pemain juga tak bisa lagi mengakses pencapaian online tertentu di Xbox. Semua elemen komunitas daring akan dinonaktifkan secara permanen. Meski layanan online dihentikan, game tetap bisa dimainkan offline. Campaign solo dan balapan melawan AI tetap berjalan normal. Tak ada batasan waktu atau pembatasan konten untuk pemain offline. Ini memberi ruang nostalgia bagi penggemar setia Rivals. Komunitas penggemar serukan solusi untuk warisan digital Rivals. Usulan muncul agar EA membuka server lokal atau peer-to-peer. Beberapa pemain juga diimbau selesaikan pencapaian online sebelum tutup. Upaya kolektif ini menegaskan pentingnya pelestarian game klasik. Need for Speed Rivals menutup babak terakhir di era daringnya. Tersisa kenangan multiplayer yang telah membentuk komunitas penggemar. Penutupan ini jadi pengingat bahwa layanan digital tak berlangsung selamanya. Namun semangat kompetisi dan adrenalin Rivals akan tetap hidup di mode offline. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda dalam IDX First Session Closing. Perbarui tulis informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program Second Session Closing yang akan tayang pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa.